Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi, yaitu metode peramalan pasar. Sebelum kami menjelaskan materi kelompok kami, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Syifanjani. Yang kedua, saya Audi Fasmara. Dan yang ketiga, Vicky Baby Fadila. Yang keempat, Samuel Stefanus Mampau. Dan yang kelima, Nurdiana Kartika Sari. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Peramalan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal. Sering juga berdasarkan pada data deret waktu historis. Peramalan menggunakan teknik yang bersifat formal maupun informal. Peramalan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang mencakup waktu yang lebih dari 18 bulan, menggunakan pendekatan kualitatif. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitan dengan penanaman modal, perencanaan produk baru, perencanaan fasilitas lokasi, ekspansi, dan perencanaan kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan menggunakan pendekatan kuantitatif. Misalnya, perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan TK tidak tetap, dan menganalisis rencana operasi. Dan yang ketiga yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek memiliki jangka waktu kurang dari 3 bulan, menggunakan pendekatan kuantitatif. Misalnya, peramalan yang berhubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, penugasan karyawan, jumlah TK, dan tingkat produksi. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup produk. Faktor lain yang harus dipertimbangkan saat membuat ramalan penjualan, terutama peramalan penjualan jangka panjang, adalah siklus hidup produk. Penjualan produk ataupun jasa tidak terjadi pada tingkat yang konstan sepanjang hidupnya. Hampir semua produk yang berhasil melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap perkenalan, yang kedua, pertumbuhan, yang ketiga, kematangan, dan yang keempat, penurunan. Jenis peramalan. Organisasi pada umumnya menggunakan 3 tipe peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama ada peramalan ekonomi atau economic forecast. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, ada peramalan teknologi atau technological forecast. Peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru, yang menarik dan yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga ada peramalan permintaan atau demand forecast. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan, yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Jenis peramalan. Organisasi pada umumnya menggunakan 3 tipe peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama ada peramalan ekonomi atau economic forecast. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua ada peramalan teknologi atau technological forecast. Peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru, yang menarik dan yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru.
Yang ketiga ada peramalan permintaan atau demand forecast. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan, yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Pendekatan peramalan. Terdapat dua pendekatan umum peramalan, sebagaimana ada dua cara mengatasi semua model keputusan. Yang pertama adalah analisis kuantitatif, dan yang kedua adalah analisis kualitatif. Yang pertama, peramalan kuantitatif atau quantitative forecast. Peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan subjektif atau kualitatif. Peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Beberapa perusahaan menggunakan satu pendekatan dan perusahaan lain menggunakan pendekatan yang lain. Pada kenyataannya, kombinasi dari keduanya merupakan yang paling efektif. Langkah-langkah peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, estimasi dari model sementara. Yang keenam, evaluasi model sementara dan revisi model. Yang ketujuh, penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Yang ke-8, pembuatan revisi final. Yang ke-9, pendistribusian hasil peramalan. Yang ke-10, penentuan langkah-langkah pemantauan. Metode peramalan. Pengertian metode peramalan yaitu suatu cara atau teknik dalam memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang. Kegunaan dari metode peramalan ini adalah untuk membantu dalam mengadakan pendekatan analisa terhadap pola data pada masa yang lalu. Menurut Jaspers tahun 1998, metode kuantitatif intrinsik sering disebut juga sebagai model-model deret waktu atau time series model. Model deret waktu yang paling populer dan paling umum diterapkan pada peramalan permintaan adalah rata-rata bergerak atau moving average, pemulusan eksponensial atau exponential smoothing, dan proyeksi kecenderungan atau trend projection. Metode kuantitatif ekstrinsik sering juga disebut sebagai model kausal, dan yang paling umum digunakan adalah model regresi atau regression causal model. Yang selanjutnya yaitu Weight Moving Average atau WMA. Model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Metode rata-rata bergerak akan efektif diterapkan apabila permintaan pasar terhadap produk diasumsikan stabil sepanjang waktu. Metode rata-rata bergerak terdapat dua jenis. Yang pertama, rata-rata bergerak tidak berbobot. Dan yang kedua, rata-rata bobot bergerak. Model rata-rata bobot bergerak lebih responsif terhadap perubahan, karena data dari periode yang baru biasanya diberi bobot lebih besar. Metode kuantitatif. Yang pertama ada metode seri waktu, deret berkala, atau time series. Metode ini dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data variabel yang merupakan fungsi dari waktu, misalnya tahunan, bulanan, triwulan, dan sebagainya. Peramalan ini didasarkan pada nilai variabel yang telah berlalu dan atau peramalan kesalahan di masa lalu. Metode deret berkala atau time series terbagi menjadi 3, yaitu rata-rata bergerak atau moving average, penghalusan eksponensial atau exponential smoothing, dan proyeksi trend atau trend projection. 1. Rata-rata bergerak atau moving averages, yaitu menggunakan N nilai data terbaru dalam suatu deret berkala untuk meramalkan periode yang akan datang. Lalu rata-rata perubahan atau pergerakan sebagai observasi baru, dan yang terakhir perhitungan rata-rata bergerak adalah sebagai berikut. MA sama dengan sigma N nilai data terbaru per N.
A. Rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average, bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. B. Rata-rata bergerak tertimbang atau weak moving average. Apabila ada pola atau tren yang dapat dideteksi, timbangan bisa digunakan untuk menempatkan lebih banyak tekanan pada nilai baru. Model rata-rata bobot bergerak lebih responsif terhadap perubahan karena data dari periode yang baru biasanya diberi bobot yang lebih besar. Rumus rata-rata bobot bergerak yaitu sebagai berikut. Rata-rata bergerak tertimbang sama dengan pembobot untuk periode ini dikali permintaan aktual dalam periode ini dibagi pembobot. Penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Metode peramalan dengan menambahkan parameter alfa dalam modelnya untuk mengurangi faktor kerandoman. Penghalusan eksponensial merupakan kasus khusus dari metode rata-rata bergerak tertimbang di mana penimbang dipilih hanya untuk observasi terbaru. Istilah eksponensial dalam metode ini berasal dari pembobotan atau timbangan atau penghalusan dari periode-periode sebelumnya yang berbentuk eksponensial. Berikut merupakan rumus dari penghalusan eksponensial, yaitu Ft plus 1 sama dengan A YT plus A min alfa Ft, di mana Ft plus 1 merupakan nilai peramalan untuk periode T plus 1, YT merupakan nilai sebenarnya untuk periode T plus 1, Ft merupakan nilai peramalan untuk periode T, dan alfa merupakan konstanta penghalusan. Yang ketiga yaitu proyeksi tren atau trend projection. Metode proyeksi tren dengan regresi merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini merupakan garis tren untuk persamaan matematis. Proyeksi tren digunakan untuk mempresentasikan suatu perubahan dari waktu ke waktu atau cenderung naik dan turun. Tren ini biasanya merupakan hasil perubahan dalam populasi atau penduduk, faktor demografi, teknologi, dan pola sebaran penyakit. Di sini terdapat rumus persamaan tren linier, yaitu TT sama dengan B0 plus B1 kali T, di mana TT adalah nilai tren pada periode T, B0 adalah intercept garis tren, B1 yaitu slope atau kemiringan garis tren, dan T adalah waktu. Yang kedua, ada rumus perhitungan slope atau B1 dan intercept atau B0. Bisa dilihat pada slide PPT, di mana YT adalah nilai sebenarnya pada periode T, dan N adalah banyaknya periode dalam deret berkala. Metode kuantitatif yang kedua ada metode kausal. Metode ini mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Analisis variabel yang dicari dengan variabel bebas atau yang mempengaruhi. Dalam praktiknya, jenis metode peramalan ini terdiri dari metode regresi dan korelasi, yang merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, dan didasarkan kepada persamaan dengan teknik least squares yang dianalisis secara statis. Pedoman untuk menerapkan metode kausal. Yang pertama, pada saat terdapat alasan-alasan yang prioritas untuk menganggap bahwa satu variabel adalah dipengaruhi oleh variabel yang lain. Yang kedua, pada saat sebuah indikator utama dapat teridentifikasikan. Yang ketiga, horizon waktu peramalan yang relevan. Dan yang terakhir, diasumsikan nilai produksi yang akan diramalkan. Besar kecilnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lalu metode regresi dan korelasi merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Lebih baik jangka pendek didasarkan kepada persamaan dengan teknik least squares yang dianalisis secara statistik. Misalnya peramalan penjualan, perencanaan keuntungan, peramalan permintaan, dan keadaan ekonomi,
Data yang digunakan kuartalan dari beberapa tahun lalu atau informasi masa lalu. Informasi yang ada dapat dibuatkan dalam bentuk data atau dikuantifikasikan. Macam-macam pola data yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama ada pola data tren, yang kedua ada pola data musiman, yang ketiga ada pola data siklis, yang keempat ada pola data konstan, dan yang kelima adalah pola data acak. Gambar pola data tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Pola data peramalan. Yang pertama adalah komponen tren atau tren komponen. Komponen tren mempresentasikan suatu perubahan dari waktu ke waktu, cenderung naik atau turun. Tren biasanya merupakan hasil perubahan dalam populasi atau penduduk, faktor demografi, teknologi, dan pola sebaran penyakit, gradual, perubahan jangka panjang ke atas atau ke bawah. Yang kedua adalah komponen siklis atau cyclical component. Komponen siklis mempresentasikan rangkaian titik-titik pada pola siklis, di atas atau di bawah garis tren dalam kurun waktu 1 tahun. Perubahan ke atas atau ke bawah berulang selama jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah komponen musim atau seasonal component. Komponen musim mempresentasikan pola berulang dengan durasi kurang dari 1 tahun dalam suatu deret berkala. Pola durasi dapat berupa jam atau waktu yang lebih pendek. Dan yang keempat yaitu komponen tak beraturan atau irregular component. Komponen tak beraturan mengukur simpangan nilai deret berkala sebenarnya dari yang diharapkan berdasarkan komponen lain. Hal tersebut disebabkan oleh jangka waktu yang pendek dan faktor yang tidak terantisipasi yang dapat mempengaruhi deret berkala. Yang selanjutnya yaitu model input-output. Model input-output merupakan metode yang digunakan untuk peramalan jangka panjang, yang biasa digunakan untuk menyusun tren ekonomi jangka panjang. Model ini kurang baik ketepatannya untuk peramalan jangka panjang, misalnya peramalan penjualan perusahaan, penjualan sektor industri dan subsektor industri, produksi dari sektor dan subsektor industri. Data yang dibutuhkan untuk penggunaan metode adalah data tahunan selama sekitar 10-15 tahun. Metode ekonometri. Metode ini merupakan peramalan yang digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Metode ini memiliki ketetapan yang sangat baik, misalnya peramalan penjualan menurut kelas produk, atau peramalan keadaan ekonomi masyarakat, seperti permintaan, harga, dan juga penawaran. Data yang digunakan dalam metode ini adalah data kuartalan beberapa tahun. Metode kualitatif. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan 4 teknik atau metode peramalan, yaitu 1. Juri dari opini eksekutif. Kedua, gabungan tenaga penjualan. Dan yang ketiga, metode DLP. 4. Survei pasar. Yang pertama, juri dari opini eksekutif. Metode ini mengambil opini atau pendapat dari sekelompok kecil manajer puncak atau top manager, yaitu pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjual meramalkan tingkat penjualan di daerahnya yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Yang ketiga, metode DLP, pengambilan keputusan, karyawan, dan responden. Pengambilan keputusan biasanya terdiri dari 5 hingga 10 orang pakar yang akan melakukan peramalan yang melibatkan banyak pihak, yaitu para staf yang membuat kuesioner, mengirim, serta merangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Keuntungan metode ini hasilnya lebih akurat dan lebih profesional sehingga hasil peramalan diharapkan mendekati aktualnya. Yang keempat, survei pasar atau market survey. Masukan diperoleh dari konsumen atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian pada periode yang diamati. Survei pasar dapat dilakukan dengan kuesioner,
telepon, atau wawancara langsung. Riset pasar tidak hanya akan membantu peramalan, tetapi juga meningkatkan desain produk dan perencanaan untuk produk-produk baru. Berikut merupakan contoh kasus pada metode Delphi. Negara bagian Alaska menggunakan metode Delphi untuk meramalkan ekonomi jangka panjangnya. Sekitar 90% anggaran negara bagian dihasilkan dari 1,5 juta barrel minyak yang dipompa setiap hari melalui pipa minyak di Port Dubai. Sekumpulan besar pakar harus mewakili semua kelompok dan pendapat dalam negara, bagian, dan wilayah. Delphi merupakan alas peramalan yang sempurna karena perjalanan pada panelis dapat dihindari. Hal ini juga berarti bahwa para pemimpin Alaska dapat berperan serta karena jadwal mereka yang tidak terpengaruhi oleh pertemuan dan jarak. Peramalan pada sektor jasa. Teknik utama pada sektor eceran adalah melihat permintaan dan membuat catatan jangka pendek yang teliti. Contoh kasus peramalan pada sektor jasa, yaitu tempat potong rambut pria mengharapkan puncak bisnisnya pada hari Jumat dan Sabtu. Karenanya, hampir semua tempat potong rambut tutup pada hari Minggu dan Senin, dan terdapat banyak permintaan pada hari Jumat dan Sabtu. Prosedur peramalan. Yang pertama, mendefinisikan tujuan peramalan. Misalnya, peramalan dapat digunakan selama masa praproduksi untuk mengukur tingkat dari suatu permintaan. Yang kedua, membuat diagram pencar atau plot data. Misalnya, memplot demand versus waktu, di mana demand sebagai ordinat dan waktu sebagai aksis. Yang ketiga, memilih model peramalan yang tepat. Melihat dari kecenderungan data pada diagram pencar, maka dapat dipilih beberapa model peramalan yang diperkirakan dapat mewakili pola tersebut. Yang keempat, melakukan peramalan. Yang kelima, menghitung kesalahan ramalan keakuratan suatu model peramalan, bergantung pada seberapa dekat nilai hasil peramalan terhadap nilai data yang sebenarnya. Yang keenam, memilih metode peramalan dengan kesalahan yang paling terkecil. Apabila nilai kesalahan tersebut tidak berbeda secara signifikan pada tingkat ketelitian tertentu, maka pilihlah secara sembarang metode tersebut. Yang terakhir, melakukan verifikasi untuk mengevaluasi apakah pola data menggunakan metode peramalan tersebut sesuai dengan pola data sebenarnya. Setiap perusahaan menghadapi beberapa kenyataan. Yang pertama, peramalan jarang ada yang sempurna. Hal ini berarti faktor luar yang tidak dapat kita duga atau kendalikan sering mempengaruhi peramalan. Perusahaan harus memberikan kelonggaran untuk kenyataan ini. Yang kedua, hampir semua teknik peramalan mengasumsikan bahwa sistem akan tetap stabil. Oleh karena itu, beberapa perusahaan membuat ramalan secara otomatis menggunakan komputer dengan software peramalan dan hanya mengawasi produk yang mempunyai permintaan tidak menentu. Yang ketiga, baik peramalan kelompok produk maupun peramalan secara keseluruhan lebih akurat daripada peramalan produk individu. Sebagai contoh, Tupperware melakukan peramalan melalui pengelompokan ukuran produk dan daerah pemasaran. Pendekatan ini menolong menyeimbangkan prediksi yang mungkin kurang atau berlebih untuk setiap produk dan daerah pemasaran. Fokus peramalan. Fokus peramalan didasarkan pada dua prinsip, yaitu yang pertama, model peramalan yang canggih tidak selalu lebih baik dari model yang sederhana. Yang kedua, tidak ada satu teknik yang dapat dipergunakan untuk semua produk dan jasa. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.